Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan kupas tuntas ya, kupas tuntas azolla sebagai pakan ikan. Nah, kenapa kita selalu bahas azolla ya? Azolla itu di Talbisa adalah salah satu yang jadi pokok bahasan utama ya, karena ini azolla ini nanti kita terangkan apa fungsinya yang sangat berfungsi sekali untuk pertanian Talbisa. Oke, apa itu azolla? Ya, azolla adalah tanaman air ya, kecil ya, dari jenis paku-pakuan, bersimbiosis dengan biru hijau atau Anabaena azollae. Jadi dia di akarnya itu mengikat ada bakteri yang namanya Anabaena azollae yang dia mampu mengikat nitrogen dari udara, sehingga tanaman ini bisa berkembang biak dengan cepat ya, bisa jadikan pupuk hayati alami ya, dan mengandung nitrogen, berarti dia kaya akan protein ya. Nah, yang sangat berguna dalam pertanian dan perikanan. Nah, azolla ini berkembang biak sangat cepat, dapat menggandakan masanya dalam 3 sampai 10 hari ya. Jadi 3 sampai 10 hari ini dia bisa berkembang besar ya. Jadi kalau kita hitung 3-10 hari ya, semingguan lah, seminggu sekali bisa dipanen. Nah, kemudian manfaat azolla sendiri ya sudah pernah kita terangkan di video sebelumnya, yaitu untuk pupuk organik atau pupuk hijau ya, pupuk organik. Nah, jadi dari bahan utamanya ya memang dari azolla ini gitu, dan karena dia mengandung unsur N yang banyak sehingga dia bisa dijadikan pupuk vegetatif ya, masa pertumbuhan. Nah, kedua adalah pakan ternak dan ikan ya. Jadi ini adalah salah satu pakan ternak yang mengandung protein yang tinggi ya, protein yang tinggi. Cuman nanti kalau untuk ikan dia ada batas-batas tertentu yang akan kita perlakukan untuk azolla ini. Nah, yang ketiga ya pengendali gulma dan pelindung air. Artinya dia kalau di air tuh menutupi permukaan sehingga gulma tidak akan muncul ya. Nah, kita akan sedikit mengulas ya budidaya alami atau budidaya ikan yang pakannya itu pakan alami, benar-benar alami ya, tidak menggunakan pakan pabrikan. Nah, ini ya kita karena kita dekat dengan petani ikan di Karawang ya, kebetulan lokasi kita juga di Karawang. Di Karawang itu ada yang namanya budidaya nila pakan ganggang atau lumut. Nah, ini 100% tidak menggunakan pelet ya. Bisa tidak menggunakan 100% dengan pelet, kecuali di awal-awal pemiliknya ingin agar cepat besar dikasih pelet dulu, baru kemudian dia makan ganggang atau lumut. Nah, ini 3 bulan panen ya, 3 bulan panen, cuman memang posisinya adalah tebar yang tidak padat atau apa ya, kalau nggak salah itu sekitar semeter satu ya, semeter satu ekor tuh. Nah, kemudian budidaya ikan mas pakan jerami ini juga di Karawang ya. Jadi itu tambak ditaburi jerami sampai dia tumbuh jasa ternik, kemudian jeraminya sendiri juga lapuk, kemudian ditebarin ikan emas. Nah, itu panen 3 hari dan besar-besar. Nah, Anda akan bingung ya, kok bisa ya ikan mas makan jerami bisa besar. Nah, ini salah satu contoh. Kenapa saya memberikan contoh ini? Ya, ini sama saja dengan kita ngasih makan ikan dengan azolla ya, ikan dengan azolla. Nah, sama kalau kita lihat ganggang laut kan nggak ada protein hewani, kok dia bisa gede gitu ya, bisa panen gitu. Sama jerami kan juga tidak ada ganggang laut gitu, tidak ada hewani gitu. Nah, tapi alam membuat sesuatu itu bisa bekerja dengan sendiri, yang sudah digariskan oleh Allah ya. Nah, itu. Jadi jangan heran kalau ada
budidaya tanpa pelet sama sekali ya. Nah, kemudian ada budidaya rumput laut tumpang sari bandeng. Nah, bandengnya ini tanpa diberi pakan. Dia hanya makan lumut-lumut yang tumbuh di permukaan rumput laut ya. Nah, ini juga panen ya, juga panen gitu. Nah, itulah alam bekerja dengan cantik ya, dengan cantik. Nah, makanya sekarang kita coba untuk lebih percaya bahwa budidaya dengan azolla di kolam kita yang nanti akan kita atur ya, cara makannya, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan kupas apa saja itu yang ada di azolla ya. Nah, nutrisi di azolla itu kita bandingkan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan ya. Dalam hal ini kita ambil contoh ikan lele, nila, gurame, dan bawal ya. Nah, azolla sendiri itu punya nilai protein 20 sampai 30, ini posisi kering ya, posisi kering. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakumulasikan protein sekian gitu ya, misalnya kebutuhannya sekilo, maka kita kalikan dengan konversi basahnya. Misalnya konversinya 5 berarti 5 kilo, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lele itu butuh untuk FCR 1,5 ya, atau kurang, itu proteinnya harus sekitar 30 sampai 35. Nah, ini mencukupi ya 30. Walaupun ini di ambang batas, di ambang atas ya. Nah, kemudian untuk nila itu FCR-nya 2832, penuh, menutup mencukupi. Kemudian gurame juga 25 sampai 30 mencukupi. Nah, kemudian bawal 30 sampai 35, ini juga mencukupi. Walaupun ambang batas ya, kita ngomongnya ambang batas. Nah, ini nanti tentunya dengan perlakuan-perlakuan khusus. Nah, kemudian seratnya, ini karena azolla ini tumbuhan ya, hijauan, dia memiliki serat 10 sampai 15. Nah, ini yang jadi masalah nanti ya untuk ikan. Karena ikan itu lele kebutuhannya itu seratnya harus di bawah 5, nila di bawah 6, gurame di bawah 8, bawal di bawah 6 ya. Ini kalau kita lihat. Jadi kalau kita ngelihat ini ya, kalau diberikan langsung tuh yang paling mendekati itu gurame. Jadi kalau kita budidaya mungkin lebih cenderung gurame, itu bisa lebih mudah ya. Kemudian lemaknya 3 sampai 5. Nah, ini kebutuhannya 5 sampai 10, 5 sampai 7. Nah, ini masih kurang tapi masih di ambang atas juga gitu ya. Kemudian nila ya, nila 5, 7. Nah, gurame ini accept ya, 3 sampai 6. Nah, bawal justru di atasnya dia. Nah, kalau buat bawal mungkin lemaknya kurang. Jadi nanti waktu kita ngasih ransum, kita harus menambahkan unsur lemak kalau untuk pakan bawal. Sama yang lainnya, kalau nila misalnya ini kan kurang, kita kasih tambah seperti. Kemudian karbohidrat. Nah, karbohidratnya ini tinggi ya. 40, 50 ya. Ini 20-30 cukup, 25-35 cukup, 30-40 cukup, 25-35 cukup. Cuma di sini ada kata-kata terikat ya. Nah, terikat ini apa? Nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian energi. Nah, di sini energinya hampir semua kurang ya. Kalau kita lihat untuk lele kurang, walaupun ini ambang batas, ini apalagi ini kurang ya. Kurang. Nah, yang mencukupi justru di bawal secara energinya. Bawal kurang, cukup ya, bawal cukup. Gurame juga cukup, karena ini 28, ini 26. Nah, kira-kira seperti itu ya. Justru kalau untuk lele yang nggak cukup ya, lele walaupun sampai di ambang batasnya. Tapi secara prinsip ini sudah mendekati. Ya, kemudian nah, dalam konteks azolla mengandung karbohidrat total tinggi 40 sampai 50%. Tetapi sebagian besar dalam bentuk karbohidrat terikat. Nah, terikat itu apa? Maksudnya dia mengandung selulosa, struktur dinding sel tanaman, hemiselulose,
lignin ya, karena itu nilai energi aktualnya lebih rendah dibanding bahan berpati seperti jagung, tapioka, kecuali diolah dulu ya. Contohnya fermentasi. Nah, makanya ini ya, karbohidrat yang terikat tadi ya itu tinggi, tetapi sebenarnya tidak mencukupi karena dia dalam bentuk terikat, tidak bisa dicerna oleh ikan ya. Nah, mengapa hal ini penting dipahami ya? Jika hanya melihat angka karbohidrat total, azolla tampak bagus. Tapi kenyataannya ikan tidak bisa memanfaatkannya secara optimal karena tidak memiliki enzim untuk memecah selulosa. Jadi karbohidratnya itu tidak bisa dipecah untuk kebutuhannya. Jatuhnya ya nggak berguna, artinya kurang berguna ya, bukan tidak berguna gitu. Nah, solusinya apa? Salah satunya itu fermentasi. Ya, ini membantu mengurai serat kasar, mengubah jadi gula sederhana. Ya, terus penambahan enzim, jadi enzim selulase sama silanase ya, untuk membantu pencernaan. Kesimpulannya yaitu karbohidrat terikat, yaitu karbohidrat tidak tersedia secara langsung untuk energi karena berbentuk serat kasar, selulus atau lignin, perlu diolah ya, ini dalam hal ini fermentasi ya, agar bisa dimanfaatkan secara efisien oleh ikan ya. Sekarang kita bahas nih. Nah, untuk mengurainya kan perlu enzim selulase dan silanase. Nah, mikroorganisme penghasil enzim ya, ini kita lihat nih. Trichoderma dia bisa selulase ya, kemudian Asparagus niger selulase dan silanase ya, ini Aspergillus, Bacillus silanase, Lactobacillus fermentasi ganda, kemudian EM4 campuran mikroba enzim pencerna alami. Nah, ini kalau produknya yang produk tuh EM4 itu bisa. Nah, fermentasi bahan alami secara alami dengan menggunakan bahan seperti EM4, ragi tape, molase, tetes tebu, atau starter probiotik ternak, kita bisa mendorong mikroorganisme tersebut berkembang dan menghasilkan enzim secara alami di dalam fermentasi. Ya, jadi kita pakai ini aja ya, EM4, ragi tape itu sudah mencukupi. Nah, kemudian setelah fermentasi itu hasil dan manfaatnya serat kasar turun 20-40%. Selain itu kecernaan azolla meningkat, artinya gampang dicernakan oleh pencernaan ikan. Nah, kemudian setelah difermentasi dapat dicampur langsung ke pakan ya, atau dibuat pelet. Nah, itu. Jadi kalau mau ngasih azolla ke ikan, kesimpulannya hasil maksimal untuk pakan ikan difermentasi lebih dahulu ya, supaya yang tadi itu energinya itu ya bisa dicerna sehingga cukup ya, sehingga cukup seperti itu. Nah, oke ya, gitu aja. Jadi kalau kita lihat itu secara prinsip bahwa azolla itu hampir memenuhi ya, hampir memenuhi. Cuman nanti kita tetap harus campur dengan yang lainnya ya, seperti enzim hewani atau protein hewani. Nah, itu kita tambahkan seperti tepung ikan, kemudian ikan rucah ya. Nah, itu kita tambahkan, tapi ya tidak terlalu, maksudnya disesuaikan saja gitu, karena sudah menjadi bahan yang dominan. Jadi nanti konsepnya tetap azolla ini dijadikan bahan pakan yang dominan, sehingga karena kita bisa memproduksi sendiri di kolam kita, nah nanti harga pakan kita akan turun jauh dari harga yang ada di pabrik atau yang di luaran sana yang dijual. Nah, itulah intinya, bahwa azolla itu akan menjadi pakan utama. Makanya saya selalu di video-video saya
saya selalu membuat video untuk bagaimana cara memproduksi azolla, bahkan di ember, di box plastik, kemudian di atas kandang, ya, selalu disisipkan pembuatan azolla atau produksi azolla. Oke, begitu saja ya, begitu saja kupas tuntas azolla untuk pakan ikan ya. Ini sangat berguna ya, jadi jangan ragu lagi kalau orang bilang itu nggak panen, nggak besar ikannya. Nah, memang kita harus perlu sesuaikan pakannya dulu. Nanti kita akan bikin komposisinya dengan azolla sebagai unsur utama ya, maksimal 50-60%. Nah, kalau 50-60% bukannya itu akan jadi pakan kita akan murah ya kan. Bahannya aja 50-60% dari azolla yang bisa kita produksi sendiri. Nah, itu secara inti seperti itu. Nah, nanti yang beli yang lain-lainnya itu pelengkap saja, menyesuaikan proteinnya, lemaknya, dan lain-lain. Karena dari komposisi tadi, azolla tadi itu upgrade-nya nggak terlalu tinggi. Nah, ini ya, upgrade-nya ini protein. Nah, protein upgrade-nya nggak terlalu tinggi nih. Ya, 20-30. Nah, ini bahkan nila mencukupi, gurame mencukupi. Nah, ini di-upgrade sedikit untuk bawal dan lele. Ya, itu di-upgrade nih. Nah, kemudian lemak nanti di-upgrade sedikit ya, karena ini angka-angka ambang batas bawahnya di ambang atasnya gitu. Nah, karbohidrat tadi ya sudah terpecahkan. Nah, kemudian energi. Nah, ini juga nanti akan kita tambahkan misalnya dengan dedak atau ampas tahu. Kira-kira seperti itu. Kita cari bahan-bahan yang murah. Karena upgrade azolla itu tidak serumit kalau kita mengupgrade dedak misalnya ya. Dedak pun kita beli ya kan. Nah, ini azolla kita produksi sendiri. Nah, itu ya, jadi makanya jangan a priori dulu. Kenapa? Kalau belum sudah a priori, nah ini nanti tidak berkembang ya. Tidak berkembang, penelitian pakan azolla itu tidak berkembang. Akhirnya yang berkembang pakan pabrikan lagi, ya kan, seperti itu. Nah, oke, gitu aja. Jadi Talbisa itu mendorong untuk pertanian secara alami. Jadi bahan-bahan pakan dari ikan ini kita usahakan secara alami ya. Baik ya, untuk tambahan ya. Jadi ini coba dibuat formulasi pakan berbasis azolla ya. Ini contohnya untuk lele dan nila. Nah, dalam hal ini ya, karena kita memang menginginkan azolla itu dijadikan bahan utama, maka prosentasenya itu besar ya. Ini diusahakan di 60%. Nah, ini azollanya juga fermentasi ya. Kenapa? Ya tadi itu, karena serat kasarnya tidak bisa dicerna langsung. Nah, untuk itu ya difermentasi dengan posisi prosentasenya 60%. Kemudian dedak halus 15%, ampas tahu kering 10%, kemudian minyak ikan atau minyak kelapa 3%. Nah, ini bisa juga pakai minyak jelantah ya, bekas memasak. Kemudian tepung ikan atau tepung amagot 5%, jagung giling 5%, kemudian probiotik M4 atau enzim ya 1-2%. Nah, estimasi serat kasarnya turun sekitar 8% ya, tergantung fermentasinya. Artinya azolla tadi yang serat kasarnya tinggi bisa turun. Kemudian energi meningkat jadi 2.800 sampai 3.000 kilokalori per kilogram. Nah, ini untuk cukup udah untuk semuanya ya.
Tuh, jadi ini komposisinya ya, sumber utama protein karbohidrat, tidak halus, tinggi energi, ampas tahu tambahan protein, energi serat rendah, ya, peningkatan energi, lemak sehat, ya, tepung maggot, protein. Nah, ini kalau kita lihat yang paling mahal kan tepung ikan sama tepung maggot. Nah, komposisinya kecil sehingga ya ini harga pakannya nanti akan turun, ya, akan turun. Nah, nanti coba kita lihat ini harganya berapa. Nah, tips tambahan, jadi fermentasi azolla dengan E4, ampas tebu bagus karena serat rendah, protein lumayan antara 20-25. Kemudian tepung maggot bisa dikurangi diganti sesuai kebutuhan biaya. Nah, ya kan, bisa kurang karena memang azolla itu proteinnya sudah tinggi, ya, jadi dia mengangkat gitu. Ah, tadi ini minyak kelapa sawit atau jelantah. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk berapa sih nilai dari biaya pembuatan pakan ini ya. Pakan yang dengan komposisi azolla fermentasi itu 60%. Oke, selanjutnya kita hitung harga pakannya ya, harga pakannya. Nah, kita asumsikan dulu ya, tepung ikan harganya 8.000. Ampas tahu 2.000, dedak halus 3.500. Nah, ini kita belinya di Karawang ya, mungkin kalau di tempat lain lebih mahal, cuma ini karena lokasi saya itu belinya 3.500, maka saya cantumkan 3.500. Atau mungkin di tempat teman-teman semua ada yang lebih murah ya. Kemudian jagung giling harga 7.000, probiotik per liter harga 30.000. Nah, ini rinciannya ya di bawahnya ini. Azolla fermentasi 60%, 0 ya, karena kita asumsikan bahwa itu produksi sendiri dan memenuhi ya, dan memenuhi. Ya, ini syaratnya produksi sendiri dan memenuhi. Kemudian dedak halus 15% itu jatuhnya di 525. Ampas tahu 10% jatuhnya di 200. Minyak ikan jatuhnya di 300. Tepung ikan atau maggot jatuhnya di 400. Tapioka jagung giling jatuhnya di 350. Probiotik 600. Nah, totalnya itu 2.375. Duar, kaget kan? Kaget kan? Ransum ini sudah cukup lengkap dengan segi protein, energi, dan enzim, serta efisien biaya dengan fokus utama pada azolla fermentasi. Duar. Nah, coba aja sekian loh. Ya, kalau lebih mahal ya paling masih di bawah 4.000. Ya, jadi ini ya cara protein memenuhi. Nah, nanti pasti akan ada ngomong, wah nggak mungkin itu nggak bisa besar gitu ya. Ya inilah risetnya. Jadi nanti kalau misalnya panennya mundur ya nggak masalah gitu, dari sisi yang penting dari sisi harga pakan kita nggak boncos gitu. Ya, banyak orang panen cepat-cepat tapi hasilnya boncos. Akhirnya besoknya nggak mau budidaya lagi ya. Sekarang coba dengan pakan yang lebih murah tapi lebih lama sedikit. Nggak apa-apa, tapi nggak boncos, menguntungkan. Misalnya, mundur 1 bulan untuk panen lele, mundur 1 bulan untuk panen nila, ya nggak masalah. Karena apa? Ya nggak boncos, masih untung gitu ya. Nah, itulah yang jadi titik fokus utama dari Talbisa, bahwa pertanian ini harus dihitung. Kita hitung nih yang seperti ini nih ya. Prosentasenya, terus kandungannya kita hitung. Kalau sudah mendekati ya itu sudah usaha kita gitu ya. Tinggal hasilnya Allah yang menentukan. Oke ya, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya.
Oke, terakhir ya, ini cara-cara membudidayakan Azolla, Lemna, dan Wolffia ya. Ini bisa ditaruh di atas kandang tuh. Jadi kalau lahannya terbatas atau di bawah box styrofoam, box plastik ya. Kemudian ini dicampur dengan budidaya sidat ya. Dikasih aerasi subur itu ya budidaya. Nah ini Wolffia. Nah ini Wolffia. Nah di atasnya Lemna. Nah itu juga ada di box plastik, itu ada Wolffia dan Lemna. Ya ini kemudian yang ada di sini, ini yang ada di rumah kita ya, dekat rumah ya, maksudnya di pekarangan rumah. Nah ini kemudian yang selanjutnya yang ada di farm kami. Nah ini yang ada di farm kami ya, di Karawang. Lihat ya, itu sebelah kiri itu bebek tuh antusias sekali makan Wolffia, makan Azolla ya. Ya ini hasilnya. Yang sebelah kanan tuh yang dipegang Wolffianya, Azollanya gemuk-gemuk. Nah ini yang sebelah tengah ini mau dikasih makan nih ayam nih. Ya kan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat dan gak lemot. Dan YouTube nggak kirain channel ini channel yang lagi tidur siang.